pelaksanaan APBN tahun 2024. Mengingat RUU P2 tersebut sudah disampaikan kepada DPR dan akan dimulai pembahasan. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas konstitusional yang diemban DPR RI, maka perlu diberikan gambaran terkait pokok-pokoknya Pemda telah mengantisipasi dan merencanakan pendanaan untuk kewajiban pensiun ini. Kewajiban pensiun adalah beban yang akan jatuh tempo di masa depan. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi bom waktu yang meledak dan membebani APBD secara signifikan. Bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Ketidakmunculan secara penuh dalam laporan keuangan utama dapat menyebabkan pemerintah pusat maupun Pemda akan tidak secara proaktif menyiapkan dana cadangan atau skema pendanaan lainnya. Demikian pengantar singkat dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk memaparkan materinya sepenuhnya kami sampaikan. Terutama terkait dengan harapan RAPBN 2026 terkait TKDD dan juga risiko-risiko yang muncul, termasuk tadi yang terakhir disampaikan mengenai RUU P2 APBN 2024 menyangkut kewajiban jangka panjang mengenai pensiun. Kami mungkin tidak menyampaikan semuanya, meskipun yang nanti mengenai pensiun bisa kita sampaikan secara terpisah, karena memang itu adalah merupakan bagian yang menjadi temuan atau pembahasan dengan BPK dan harus tentu saja didanai dan harus direncanakan dari saat ini. Ibu Bapak sekalian, izinkan kami untuk menyampaikan KEM PPKF. Sebagian dari presentasi telah saya sampaikan di rapat paripurna DPR RI dan juga di Badan Anggaran serta di Komisi 11 dan sekarang saya sampaikan di DPD. Ini adalah bagian dari proses untuk penyusunan APBN 2026 proses awal. Ada 3 bagian dalam presentasi kami, yaitu perekonomian dan kinerja 2025 sebagai bagian awal, karena kita menyusun 2026 tentu berdasarkan observasi dan kinerja tahun ini. Kemudian bagaimana arah kebijakan ekonomi fiskal 2026, dan terakhir mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah menyangkut transfer kepada daerah. Pada bagian pertama mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi nasional dan kinerja APBN 2025 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Tadi telah disampaikan oleh Pak Ahmad Nawardi mengenai situasi global yang masih terus sangat volatile dan kompleks. Risiko yang terus muncul, dan ini juga akibat tentu saja arah kebijakan negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, namun juga Eropa, Jepang, RRT, Rusia, dan juga sekarang BRICS yang kemudian saling menimbulkan dampak satu sama lain. Dari ketidakpastian pertama arah kebijakan internasional, dan yang terutama juga muncul adalah kalau setiap negara itu selalu pasti ada perbedaan. Itu bukan sesuatu yang baru. Perbedaan kepentingan antar negara. Jadi bedanya adalah kalau terjadi perbedaan itu bagaimana mekanisme untuk membahas dan menyelesaikannya. Kalau sesudah pasca Perang Dunia Kedua, karena waktu itu Perang Dunia Kedua dampak dan juga korban jiwa di berbagai negara belahan dunia sangat besar, maka muncul kesepakatan untuk tidak mengulangi tragedi tersebut dengan memunculkan seperti PBB atau United Nations, kemudian juga berbagai multilateral seperti IMF, Bank Dunia, WHO, World Trade Organization, itu diciptakan sebagai wadah, mekanisme untuk kalau negara memiliki perbedaan, dispute, maka cara untuk membahasnya adalah di forum multilateral tersebut. Tidak kemudian dengan saling bermusuhan meruncing dan kemudian terjadi perang militer. Namun hari-hari ini peranan dari lembaga-lembaga multilateral itu menjadi sangat lemah atau tidak dihormati. Yang terjadi adalah hampir mirip dengan sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu kalau negara punya tujuan dan punya kepentingan, dia kemudian secara sepihak bisa memaksakan kehendaknya kepada negara lain.
Ini yang kemudian memunculkan threat atau ancaman dan bahkan kemudian terjadi invasi militer antar negara. Kita melihat hari-hari ini contohnya adalah perang yang terjadi di Ukraina, itu juga kemudian di Middle East, di Timur Tengah, dan juga di bidang ekonomi perang dagang yang meningkat, terutama langkah Amerika untuk melakukan apa yang disebut sebagai Liberation Day, membebaskan Amerika dari tanggung jawab global dan menyampaikan bahwa negara saya adalah yang paling penting atau American first, my country first. Ini ditunjukkan dengan kebijakan Presiden Trump untuk menerapkan tarif kepada semua negara yang berdagang dengan Amerika Serikat. Negara yang mengalami surplus terhadap Amerika harus segera mengoreksi dan menjadi netral, dan caranya adalah dengan menerapkan tarif dagang kepada negara-negara tersebut. Yang kedua, juga Amerika secara sangat eksplisit menyampaikan bahwa persaingan dengan RRT dianggap sebagai ancaman terbesar di bidang ekonomi dan security. Dan ini merupakan langkah untuk prevent atau mencegah dan mempreempt atau dalam hal itu untuk mengurangi kemungkinan ancaman itu terhadap Amerika Serikat. Inilah yang sedang kita hadapi, yang tadinya negara dalam konteks global bekerja sama, di mana satu negara bisa sejahtera dan makmur dengan mengajak negara lain juga ikut sejahtera. Sekarang kalau satu negara sejahtera, berarti negara lain akan berkorban atau terkorbankan. Zero sum game menjadi dominan, yang tadinya positive sum game. Dengan situasi ini, IMF, World Bank, OECD, semua lembaga-lembaga internasional membuat prediksi ketidakpastian global akan melemahkan perekonomian tahun ini dan juga tahun depan. Dalam hal ini untuk tahun ini Global Economic Projection untuk IMF adalah 2,8%. Ini lebih rendah dari kinerja tahun 2024 yaitu 3,2% dan 3%. Situasi inilah yang mewarnai kondisi 2025 triwulan 1. Sehingga kita melihat pertumbuhan ekonomi di banyak negara G7 maupun G20 itu mengalami perlambatan. Kinerja triwulan dan aktivitas manufaktur global juga mengalami perlemahan. Indeks ketidakpastian global ini kemudian diikuti dengan kenaikan uncertainty dan melemahnya aktivitas antar negara, terlihat dari Baltic Dry Index. Pemerintah Indonesia di dalam rangka merespons ketidakpastian dan proyeksi pelemahan global meluncurkan paket stimulus tahap 1 senilai 33 triliun. Di sini ditujukan untuk mendukung rumah tangga dengan memberikan diskon 2 bulan listrik dengan biaya 10 triliun. Kemudian KM perpanjangan PPh final 0,5%. Untuk industri padat karya yang mengalami tekanan diberikan beberapa ini yang memiliki gaji di bawah 10 juta per bulan, industri dengan subsidi bunga 5%, dan bantuan iuran 50% untuk jaminan kecelakaan kerja. Mobil listrik, mobil hybrid, dan kendaraan hybrid semuanya diberikan dukungan untuk bisa menarik investasi lebih banyak ke Indonesia. Kinerja dari triwulan pertama kita terlihat agak cukup resilient, dilihat dari berbagai indikator, baik itu dari sisi daya beli masyarakat, konsumsi listrik, dan aktivitas manufaktur Indonesia masih relatif di zona ekspansif pada triwulan 1, yaitu di 52,4%. Sehingga triwulan pertama GDP kita yaitu 4,9% menggambarkan tadi konsumsi rumah tangga masih terjaga tumbuh mendekati 5% yaitu 4,9. Ini sama dengan triwulan 1, 2, 3 tahun lalu. Kemudian kita lihat ekspor masih bisa bertahan tumbuh di 6,8 dan import tumbuh 4%. Yang mungkin perlu kita waspadai di kuartal 1 adalah investasi yang tumbuh sebesar 2,1%. Ini jauh lebih lemah dibandingkan 4 kuartal berturut-turut di 2024 dan termasuk agak terendah
dari sisi pertumbuhan PMTB kita kuartalan. Namun dari sisi produksi kita lihat manufaktur kita masih bisa bertahan tumbuh di 4,5%, ini lebih tinggi dari kuartal 1 tahun lalu. Perdagangan tumbuh 5%, ini juga lebih tinggi dari kuartal 1 tahun lalu. Pertanian tumbuh sangat tinggi yaitu 10,5 yang tadi Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas juga menyampaikan. Untuk transport tumbuh 9%, Infocom 7,7. Untuk transport ini 9% juga lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 tahun lalu. Untuk triwulan kedua, perang tarif menjadi eskalatif. Presiden Trump mengumumkan pada langsung memunculkan sentimen negatif di pasar keuangan maupun ekonomi global. Kita lihat aktivitas manufaktur global yang ekspansif sudah mulai melemah dan juga dari sisi prospek pertumbuhan ekonomi yang juga diperkirakan makin lemah atau melakukan terjadi revisi ke bawah. Triwulan kedua ini di Indonesia masih coba terus bertahan dari tekanan dan berbagai ketidakpastian global yang makin meningkat. Kita lihat inflasi kita masih terkendali, ini berarti daya beli masyarakat masih bisa terjaga. Namun dampak dari ketidakpastian global mulai terlihat di manufaktur sektor yang masuk kepada zona kontraktif. Bulan April, Mei, Juni semuanya di bawah 50, yaitu 46,7, 47,4, dan 46,9. Mayoritas banyak negara yang diobservasi juga mengalami PMI-nya negatif. Meskipun demikian, neraca perdagangan kita masih relatif resilient yaitu 24,6 juga membantu untuk bisa selaras APBD-nya bisa terus dan pola belanja di daerahnya bisa lebih sinkron. Kemudian kualitas belanja di APBD menjadi perhatian. Sekarang Pak Mendagri sendiri juga turut, selain beliau memonitor inflasi, sekarang adalah melihat belanja APBD dengan kebijakan yang sama dengan pusat melakukan efisiensi dan kualitas belanja yang perbaikan. TPG, tunjangan profesi guru di transfer langsung ke guru. Ini juga memberikan reaksi, banyak daerah mengatakan loh kalau begitu nggak ada desentralisasi. Namun guru-guru banyak yang selama ini juga mengeluh karena sering transfernya tidak tepat waktu. Sehingga memang ini sesuatu yang akan terus kita perbaiki agar objektif atau tujuan dari transfer itu, apakah ini ke guru atau ke desa, memang benar-benar bisa mencapai tujuannya dengan transaction cost yang nol dan efektivitas yang meningkat. Saat ini pemerintah pusat terus memobilisasi upaya untuk pembentukan koperasi desa merah putih. Ini 80.000 sendiri yang tentu kita harapkan akan meningkatkan aktivitas kegiatan ekonomi di daerah-daerah, termasuk daerah-daerah yang tadi menjadi concern DPD. Transfer dalam hal ini ditujukan bukan untuk pemerintah daerah tapi untuk masyarakat bisa mendapatkan layanan baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga layanan lain secara baik. Jadi kalau kita lihat transfer ini yang berhubungan dengan pendidikan, kita menggunakan mekanisme spesifik grant, yaitu penyaluran transfer dikaitkan dengan perbaikan di bidang pendidikan, apakah rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah, pengadaan mobiler, dan revitalisasi sekolah, serta untuk biaya operasi sekolah, sehingga anak-anak didik mendapatkan langsung bahwa APBN hadir untuk mereka, termasuk tadi tunjangan profesi guru yang ditransfer langsung kepada guru, dan juga bahkan sekarang seperti Ibu Kanjeng Ratu Hemas tadi menyampaikan untuk PAUD dan ibu-ibu hamil. Ini diberikan spesifik untuk dari mulai MBG maupun transfer yang orientasinya untuk pendidikan anak usia dini. Untuk bidang kesehatan juga tadi dari membangun rumah sakit daerah, rehabilitasi termasuk perbaikan dan pengadaan alat kesehatan, penyediaan puskesmas ada di berbagai kecamatan, dan juga untuk biaya operasi kesehatan.
baik untuk puskesmas, untuk keluarga berencana, dan balai penyuluhan keluarga berencana. Ini juga Ibu Kanjeng Ratu Hemas yang menikmati mayoritas target grupnya adalah perempuan. Dari sisi tadi program-program kesehatan. Untuk infrastruktur, kami melakukan specific grant, jadi artinya grant atau transfer adalah memang di earmark untuk perbaikan jalan. Baik untuk rehabilitasi jalan, penyediaan air minum, dan juga untuk perbaikan jembatan yang jumlahnya ada di dalam layar 3.817 jalan, 1.728 unit air minum, air bersih, dan jembatan 23.659. DAK fisik juga untuk memperluas jaring untuk pemipaan dari air bersih dan juga pengelolaan air limbah. DAU kita tentu berharap tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Nawardi mengenai belanja pegawai termasuk belanja pensiun. Bapak, sebetulnya untuk pensiun ini yang membayar selama ini masih pusat. Jadi walaupun yang meng-hire daerah, para pegawai pemerintah daerah itu pensiunnya yang membayar pusat. Makanya itu masuk tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Nawardi mengenai BPK 900 berapa tadi 76 triliun yang sebagai kewajiban jangka panjang. Ini juga menjadi perhatian kita karena memang APBD selama ini tidak menanggung sama sekali dari belanja pensiun. Ini merupakan sesuatu yang nanti akan menjadi PR selanjutnya yang harus kita kelola dan menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan fiskal pusat maupun nantinya pastinya daerah harus ikut memikul. Tapi ini merupakan sesuatu yang masih akan kita bahas dengan BPK. Ibu Bapak sekalian, desentralisasi fiskal terutama sesudah Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang diundangkan memang memiliki tema-tema agar daerah itu makin memiliki kapasitas fiskal tidak hanya berasal dari transfer dan juga kapasitas fiskal mengelola fiskal baik dari sisi penerimaan collecting more mendapatkan pendapatan PAD lebih banyak, spending better menggunakan dana yang diperoleh baik dari transfer maupun dari PAD menjadi lebih baik, dan juga bahkan daerah akan mulai kami introduce untuk mampu melakukan creative financing. Karena kalau hanya menunggu hanya dari TKDD saja, itu juga pasti akan kemampuan untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk membangun daerahnya menjadi sangat terbatas. Karena APBN itu yang dibiayai dan didanai berbagai hal di seluruh Republik ini. Sehingga kami juga mengintroduce kalau daerah kemampuan untuk menciptakan pembiayaan inovatif, baik melalui KPBU, membentuk dana abadi, terutama Ibu Sinta tadi menyampaikan kalau daerah-daerah yang memiliki DBH cukup besar, mereka tidak perlu harus menghabiskan, bisa membentuk dana abadi daerahnya, sehingga dana itu bisa dikelola antar generasi secara baik. Kami terus akan mendorong kinerja daerah di dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka dalam hal itu berbagai langkah, baik itu dari sisi penerimaan dengan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, kemudian transfer yang semakin berbasis kinerja. Jadi tidak memberikan transfer otomatis, tapi harus daerah mampu menunjukkan hasil, output, outcome, dan kinerja. Kami kemarin Bapak dan Ibu sekalian DPD di dalam sidang paripurna DPR itu juga ditekankan pandangan fraksi agar pemerintah terutama Kementerian Keuangan untuk melaporkan tidak hanya pertanggungjawaban APBN, namun juga pertanggungjawaban dari sisi kinerja dari kementerian lembaga dan pasti dengan daerah. Maka ini akan menjadi tren ke depan untuk langsung tidak hanya meminta anggarannya, tapi anggarannya menjadi apa, itu menjadi penting. Karena demokrasi yang sehat harus ada akuntabilitas terutama dari sisi penggunaan anggaran, agar masyarakat memahami bahwa mereka melihat uang negara, hashtag uang kita itu betul-betul bekerja untuk perbaikan masyarakat. Ibu dan Bapak sekalian, kita tentu akan terus menjaga perekonomian secara antar daerah.
Beberapa daerah di Indonesia tumbuh meningkat sangat tinggi waktu terjadi investasi terutama di bidang pertambangan. Itu terlihat tadi di Sulawesi, kemudian di Maluku Utara. Namun kita juga lihat daerah-daerah lain akan tergantung sekali dari transfer Papua dalam hal ini termasuk yang mereka memiliki resources tapi juga sangat tergantung dari dana transfer terutama outsource. Kemudian Bali Nusa Tenggara yang memiliki potensi terutama untuk pariwisata namun belum merata antar daerahnya. Kalimantan yang selama ini punya resources tapi juga ada IKN sebetulnya juga termasuk yang bisa tumbuh tinggi sampai dengan tahun 23-24 itu karena kita melakukan banyak akselerasi belanja di Kalimantan. Sumatera di sisi lain kalau kita lihat jalan tol utara selatan itu termasuk yang menjadi salah satu akselerator pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Sedangkan Pulau Jawa yang merupakan 57% dari perekonomian nasional, penduduknya paling padat, itu akan selalu menjadi area region di mana kegiatan-kegiatan baik manufaktur, perdagangan, dan services berpotensi untuk terus ditingkatkan. Kami bersama Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia terus memonitor inflasi antar daerah karena inflasi menjadi salah satu faktor yang bisa menggerus daya beli masyarakat. Indonesia termasuk negara yang mampu menjaga inflasi rendah. Banyak dari pandangan-pandangan mengatakan oh inflasi rendah ini karena daya beli rendah. Kami memonitor secara detail inflasi yang berasal dari daya beli, terutama dari yang disebut core inflation, versus inflasi yang karena memang polisi pemerintah. Beberapa deflasi yang terjadi